Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas cerita tentang sebelum perjalanan ke barat, yaitu tentang Kaisar Asura, sang raja gila semasa kecil ya. Sampai dia bisa tumbuh sehebat itu memenggal 3 raja Asura kuno. Dan di sini juga akan diceritakan tentang tokoh-tokoh terhebat seperti Gautama dan Sasin Guanyin semasa kecilnya. Jadi tonton video ini sampai akhir ya kawan, akan seru banget loh. Oke, gak usah berlama-lama lagi, jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada cerita ini diceritakan, pada zaman kuno terdapat sesosok dewa yang memberontak dari aturan kerajaan surgawi. Perang saudara pecah di tempat suci itu. Dari peperangan itu, akhirnya dewa-dewa asing itu jatuh ke dunia fana dan terus bertahan hidup dengan caranya sendiri. Dewa-dewa tidak pernah bisa damai di hati mereka. Bahkan api perjuangan mengalir dalam darah mereka sampai saat ini. Dewa-dewa itu adalah leluhur dari bangsa Asura yang terkenal sangat brutal. Dan diceritakan pada zaman dulu di saat Raja Gila Luohu masih kecil, terdapat pertarungan yang sangat hebat. Di sana terlihat pertarungan antara 2 kepala suku yang sangat hebat. Sosok itu terus bertarung tanpa henti saling memukul sampai tulang-tulang mereka patah dan berdarah. Di situ terlihat pertarungan antara Raja Gunung melawan Raja Kepala Sake atau Shizak. Dan akhirnya Raja Kepala Sake pun berhasil memukul Raja Gunung tanpa ada perlawanan darinya. Dan pada akhirnya dia mengeluarkan tinju merah milik Asura. Dengan seketika kepalanya yang dia pegang terbakar sampai tubuhnya hancur berkeping-keping. Setelah kehancuran itu, Jia pun berkata seharusnya dia tidak menantang sang Raja Kepala Sake. Tapi dalam pertarungan itu mereka sudah melakukan duel yang adil di depan semua orang. Dia mendapatkan kemuliaan menjadi bintang di langit dari kematian itu dan dirinya sang Kepala Sake akan mewarisi harta dan orang-orangnya. Departemen Lodging tidak ada lagi sekarang dan digantikan dengan Departemen Besi Cor di bawah kepemimpinan Kepala Zack. Dari kemenangan itu bersatulah semua bangsa Asura dari kedua suku itu dan terlihat mereka saling berkenalan dan dipimpin oleh 1 kepala saja. Sedangkan Luohu kecil, dia pun akhirnya pulang menemui kakaknya. Dia bercerita kepada kakaknya tentang pertempuran itu. Dan kakaknya pun bercerita kalau Kepala Sake telah mengalahkan 3 suku tahun ini dan bergabung dengan ratusan Asura. Pertarungan antara dia dan Kepala Departemen Kayu bahkan sungguh luar biasa. Dia mendengar bahkan Rajaku telah memperhatikan Departemen Besi Cor. Dari cerita itu, Luohu kecil pun bertanya apakah dia akan menjadi raja. Dan sang kakak pun berkata mungkin saja karena itu tidak buruk untuk menjadi raja. Asalkan dia tidak harus bertarung dengan suku lain. Dan hal itu membuat Luohu kecil pun bertanya apakah orang sekuat ketua Kepala Sake juga harus digabung secara sukarela. Namun sang kakak berkata 3 raja di dunia ini semuanya monster. Dan para pemimpinnya tidak bisa dibandingkan kekuatannya. Dan jika Kepala Sake tidak bersedia bergabung menjadi King of Weeping, maka Luohu juga memiliki kesempatan untuk bertemu. Dan Luohu pun
terlihat sedih karena dia takut tidak bisa hidup sampai saat itu tiba. Karena Asura tidak akan membiarkan yang lemah ada, apalagi dia kesulitan berjalan seperti ini. Ya, diceritakan, Luohu kecil adalah sesosok anak yang memiliki tulang sangat rapuh dan tubuh sangat kurus. Dia sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan untuk upacara pendewasaan, dia sangatlah takut karena dia tidak yakin akan menang. Namun sang kakak pun bertanya apakah dia ingat perkataan kakaknya. Dan kakaknya pernah berkata, berjuang bertahan hidup atau apalah sampai akhir. Dan itu adalah semangat Asura. Pertempuran hanyalah manifestasi konkret. Masing-masing dari Asura memiliki esensi yang sama di kedalamannya. Berjuang sampai akhir tanpa rasa takut dan takut. Inilah sebabnya mengapa para dewa membenci para Asura. Luohu kecil pun bertanya seperti apakah dewa dan apakah dia bisa melihat saudara perempuannya. Dia ingin sekali mendengar cerita tentang dewa dan kakaknya bercerita. Sebenarnya bangsa Asura dulunya juga dewa. Dahulu kala nenek moyangnya tinggal di istana surga. Tapi para dewa tidak dapat menerima mereka dan mengusir mereka. Mereka turun ke dunia fana dengan kapal setinggi 1000 kaki. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang itu besar. Masing-masing panjangnya 100 kaki. Dan mereka semua ada 99 orang. Dari ke-99 orang legenda itu menghasilkan keturunan yang sangat hebat bangsa Asura saat ini. Luohu kecil pun bertanya apakah dia bisa mengunjungi istana surga. Namun sang kakak berkata, para dewa menganggap Asura sebagai musuh bebuyutan dan membunuh banyak sekali Asura. Jadi para dewa tidak akan membiarkan para Asura naik ke langit. Lalu dari kisah itu, Luohu pun mengerti semuanya dan dia pasrah akan semuanya. Karena dia tahu dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa, tapi setidaknya dia mengetahui sejarah bangsanya. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi ke gunung mencari sebuah tambang. Di sana begitu banyak orang yang menambang di gunung itu. Sebenarnya gunung itu sangatlah bebas, bisa ditambang siapapun. Dan akhirnya dia mendapatkan batu yang bertekstur dan mengkilap. Itu adalah tambang yang langka, dapat ditempa menjadi senjata yang sangat bagus. Namun sayangnya, orang-orang yang melihat itu tidak suka dan mereka pun memukuli Luohu dan Luohu pun tidak berdaya. Dikeroyok anak-anak itu, dia hanya bisa terjatuh tanpa melawan. Dan saat dia mencoba untuk mengatakan dirinya tidak bersalah kalau menambang di tempat itu, karena tempat itu adalah tempat yang bebas, dia malah dipukuli oleh orang-orang itu. Bahkan dia pun dilempari batu. Untungnya dia pun diselamatkan oleh Xiu. Xiu pun menyelamatkannya dan mengatakan kalau bertarung dengan orang yang lemah bukanlah ciri khas Asura, dan orang-orang itu pun tidak berani oleh Xiu. Orang-orang itu pun akhirnya pergi meninggalkan Luohu dan Xiu. Dan akhirnya Xiu pun menolong Luohu untuk bangkit lagi. Xiu pun mengatakan juga pada orang-orang yang tadi kalau Luohu itu cacat. Tapi bagi Luohu sangat keberatan dengan perkataan itu. Dia tidak cacat, hanya saja tulangnya rapuh dan mudah patah. Jadi, apa yang dikatakan oleh Xiu sangat menyakiti dirinya. Mendengar itu, Xiu pun meminta maaf pada sahabatnya itu dan mereka akhirnya berjalan bersama untuk pulang. Di perjalanan bersama itu, Luohu pun bercerita kalau bangsa Asura menertawakannya, mengatakan bahwa dia adalah Asura terlemah sepanjang sejarah. Jika dia menyerah, dia mengakui bahwa dia memang sampah yang tidak berguna.
Tapi bagi Siyu, itu bukan jawabannya. Tidak masalah jika Luohu tidak bisa mengalahkannya. Namun bagi Luohu, itu bukanlah sekedar tidak masalah, tapi itu adalah martabat. Dan Siyu tidak akan mengerti sebagai sang jenius. Lagi pula, Siyu adalah anak dari kepala sake. Dan akhirnya Siyu pun memberitahu pada Luohu kalau dia tidak mampu mengikuti bar mitzvah. Dia tidak perlu mengikutinya. Tapi bagi Luohu, bar mitzvah adalah tradisi Asura. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Tradisi itu adalah tradisi bertempur sampai meninggal untuk mendapatkan satu orang terkuat. Dan tiba-tiba Luohu pun merasakan sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu itu datang dan dengan hawa membunuh yang tidak wajar. Dia pun berlari tanpa bisa menjelaskan ke Siyu. Dan akhirnya dia pun sampai di kota Asura. Dan saat dia sampai, terlihat semua bangsa Asura telah mati. Lalu dia pun mencari kakak perempuannya untuk menanyakan kejadian ini. Saat dia menemukan kakak perempuannya, ternyata yang melakukannya ini adalah bangsa Asura sendiri. Dan boom, tepat di belakang Luohu terjadi pertempuran yang sangat hebat antara Raja Sake melawan salah satu bangsa Asura legendaris. Raja Sake pun merasa terhormat karena dia bisa melawan Asura legendaris itu. Dan dia mengeluarkan tinju api merahnya dengan kekuatan penuh. Namun sayangnya, tinju itu bisa dipatahkan dengan kakinya dan jari jemari Raja Sake pun patah dan dia tidak berdaya. Hantaman kaki itu membuat kepala dan tulang-tulang badan dari Raja Sake remuk. Dan itu adalah kekuatan bangsa Asura legendaris sesungguhnya. Dampak serangan itu membuat semua yang ada di sekitarnya hancur. Dan orang-orang yang masih berdiri semuanya terlempar. Kekuatan itu sangatlah luar biasa. Pukulan bumi menghancurkan kepala dan bumi berasa bergetar. Dan dia adalah Asura yang berbeda. Namun sayangnya cerita pun selesai sampai di sini kawan. Siapakah sosok Asura itu? Kita lanjut di chapter selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Dan sampai jumpa.